Pemirsa, 4 remaja memperkosa dan membunuh seorang remaja putri karena terpengaruh konten pornografi. Di sisi lain, konten pornografi terus membanjiri telepon genggam yang mudah diakses oleh remaja. Mengapa orang dewasa dan pemerintah pantas disalahkan atas fenomena tersebut? Inilah Top Review. Hari Minggu 1 September lalu, warga Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan temuan mayat seorang remaja wanita di semak-semak area tempat pemakaman umum TPU Talang Kerikil, Jalan R. Sudarman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat ditemukan mayat korban yang menggunakan pakaian jersey olahraga ini kondisinya terlentang dengan celana sebagian melorot ke bawah. Di area hidung korban mengeluarkan darah dan di bagian dagu korban ada sedikit luka lebam. Akhirnya diketahui jasad ini adalah pelajar berusia 13 tahun bernama Ayu Andriani, warga Lorong Kedondong, Kecamatan Kemuning, Palembang. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar yang saat itu sedang melintas di lokasi area TPU. Selanjutnya warga tersebut melaporkan ke pihak RW setempat yang langsung menghubungi Polsek setempat. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi tim Inafis Satreskrim Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi atau divisum. Diduga korban meninggal dunia karena pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Winarti, ibu tiri korban, menyebut sang anak merupakan siswi kelas 2 SMP swasta di Palembang. 3 hari yang lewat tuh dia ngomong katanya main sama kawannya, tapi aku tidak tahu kawannya yang mana. Main Iya, ada dia ngomong, Bu, aku kaget mau main sama kawan aku katanya. Itu 3 hari yang lalu ya? Iya. Anang? Petino rak kaget dia kawannya. Kawannya Petino tuh. Dia tadi pakai baju olahraga masih Bu ya? Iya, dari semalam baju itu. Mau mandi, kata ponakanku, Ayu, ibu jangan nangis katanya. Ngapo kataku? Ayu di mulu, wong katanya. Itulah kami langsung nengok tuh. Polisi akhirnya mengungkap 4 pelaku yang ternyata anak di bawah umur, yakni 3 anak SMP dan 1 anak SMA. 4 pelaku adalah berinisial IS 16 tahun, MZ 13 tahun, AS 12 tahun, dan NS 12 tahun. Penangkapan tersebut lantaran usai memperkosa korban, salah satu pelaku bercerita ke salah satu seorang saksi lainnya. Dari situlah polisi selanjutnya mengamankan ke-4 tersangka. Setelah menangkap 4 pelaku, terungkap bahwa sebelum diperkosa secara bergilir, korban lebih dahulu dicekik dan dibekap hingga tewas di area pemakaman. Setelah dihabisi dan diperkosa secara bergantian, korban dibuang di area semak-semak yang tak jauh dari lokasi pembunuhan awal korban. Lokasi hanya berjarak 600 meter dari rumahnya. Pelaku IS sempat ikut acara yasinan yang diadakan keluarga, sementara MZ, NS, dan AS sempat mendatangi kuburan saat korban ditemukan warga. Di belakang saya ini adalah tempat jasad korban AA yang berusia 13 tahun yang merupakan korban pembunuhan, ditemukan oleh warga pertama kali pada tanggal 1 September lalu. Jasad korban AA yang ditemukan oleh warga dengan kondisi yang sangat menaskan pada saat itu. Warga yang menemukan temuan ini kemudian melaporkan kepada pihak polisian yang kemudian langsung hadir ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan para saksi, temuan barang-barang bukti dengan hasil dari olah TKP, pihak Polrestabes Palembang berhasil menangkap 4 orang pelaku pembunuhan korban AA tersebut. Dan dari 4 pelaku tersebut, ironisnya 3 pelaku merupakan anak di bawah umur. Keempat pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan IS terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Sementara 3 pelaku lainnya akan direhabilitasi meski berstatus tersangka. Untuk tersangka yang ketiga, yaitu saudara MZ, NS, dan AS, sebagaimana undang-undang yang ada, yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan, namun kami telah bekerjasama dengan salah satu balai rehabilitasi milik Dinas Sosial guna melakukan penampungan dan tentunya seizin dengan keluarga tersangka dan atas permohonan dari keluarga tersangka ternyata guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
yang terjadi kepada tersangka tersebut. Dan ini juga sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Bapas guna memberikan perlindungan kepada anak-anak walaupun tersangka yang notabene di bawah umur. Dari penyelidikan polisi, keempat pelajar melakukan kejahatannya karena kecanduan film porno. Polisi juga menemukan banyak file film porno di handphone para pelaku. Motif atas tindak pidana ini adalah karena yang bersangkutan mengobrol nafsu birahinya atas tindakan yang telah dilakukan mengumpulkan beberapa film-film yang ada di handphonenya. Kami telah melakukan penyitaan, di situ ada beberapa dokumentasi film yang diduga porno atau cabul, sehingga inilah bentuk daripada mengeksplorasikan atas nafsu syahwat yang telah dilakukan oleh keempat anak tersebut. Sudah sejak lama pornografi berpengaruh buruk pada perilaku seseorang, khususnya bagi anak di usia remaja. Namun akses terhadap pornografi di negeri ini terhitung longgar. Padahal pelaku industri pornografi begitu agresif menyebarkan kontennya. Riset media sejak lebih dari 50 tahun lalu sudah menemukan bagaimana pengaruh dari tayangan-tayangan yang dikonsumsi oleh anak itu akan mempengaruhi perilaku anak. Ketika gizi yang masuk ke dalam mental dan jiwa anak adalah soal kekerasan, maka sedikitnya paling tidak mereka menjadi lebih agresif. Itu riset bahkan 50 tahun lalu ketika pada saat itu konsumsi media paling lama 2-4 jam per hari dengan TV. Hari ini sejak pandemi kita mendadak digital, kita tahu tanda kutip semua orang hidup 24 jam penuh full dengan teknologi. Dan sayangnya itu terhadap anak-anak kita. Bicara pornografi, bukan anak-anak kita yang jahat mencari konten itu. Pornografi di banyak negara sesuatu yang merupakan bisnis besar. Ini sesuatu yang halal-halal saja di sana. Yang kemudian ini secara sistematis dan serius disebarkan ke seluruh dunia. Dan kemudian kita sebagai orang dewasa yang membuka pintu gerbang ini buat anak-anak kita. Perilaku kriminal anak tentunya tidak berdiri sendiri. Sebab ada faktor pola asuh dan faktor sosial yang mempengaruhinya. Selain itu, komitmen pemerintah membatasi peredaran konten pornografi sangat diperlukan. Jika para pihak abai, bukan tidak mungkin kasus perkosaan dan pembunuhan remaja oleh remaja akan makin sering terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.